Bonjour, comment allez-vous? Ini adalah materi hutang ya, materi yang seharusnya saya jelaskan pada pertemuan kemarin, tetapi karena keterlambatan awal dari pertukaran dosen, jadi masih ada satu materi yang kurang, dan ini adalah materi terakhir sebelum Senin besok kita akan melaksanakan ujian pertengahan semester atau examen demi semester. Ya, silahkan disimak baik-baik. Kita mulai saja. Bon. Materi terakhir menjelang UTS ini adalah sintaksik atau sintaksis ya. Sintaksis adalah seperti apa itu sintaksis? Sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani melalui dua kata yaitu sun dan tatein. Sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Atau kata lainnya, sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai morfologi yang di dalamnya membicarakan pembentukan kata, bagaimana dari satu satuan terkecil berbentuk berupa morfem menghasilkan satu kata baru lainnya sehingga dapat menjadi suatu kata dasar. Nah, kalau dalam pembahasan sintaksis, kata ini adalah satuan terkecil di mana kata dapat menghasilkan bentuk satuan bahasa lainnya, yaitu akan kita bahas satu persatu. Jadi dalam sintaksis itu yang dikaji atau yang dibicarakan adalah bagaimana ujaran tersebut atau bagaimana suatu kalimat itu terdiri ya, maksudnya terdiri atas komponen apa saja sih dalam satu kalimat? Apakah hanya ada kata saja kah atau ada satuan bahasa lainnya? Nah, itulah yang dibicarakan dalam sintaksis. Adapun pembahasan sintaksis dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, struktur sintaksis mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis, serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu. Yang kedua, satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, inilah yang akan mengkaji atau membahas mengenai yang sudah saya sebutkan tadi ya, di mana kata ini akan menjadi suatu komponen untuk membentuk satuan bahasa lainnya. Lalu pembahasan yang ketiga adalah yang berkaitan atau berkenaan dengan sintaksis seperti masalah modus, aspek, dan sebagainya. Nah, kalau kalian mendengar kata modus, ini kan tentunya berkaitan dengan grammaire ya, karena di dalam grammaire bukan hanya waktu, bukan hanya tong saja yang kita pelajari ya, tetapi juga ada mode, lalu ada hal lainnya yang berkaitan dengan gramatikal. Baik, kita lihat selanjutnya. Yang pertama itu adalah struktur sintaksis ya. Struktur sintaksis sendiri dibagi lagi menjadi 3. Ada fungsi, kategori, dan peran. Nah, ketika kita membicarakan sintaksis, hal pertama yang muncul dalam kajian sintaksis atau hal paling penting untuk diingat dalam kajian sintaksis itu adalah 3 ini ya. Struktur sintaksis ini.
baik fungsi, kategori, maupun peran. Jadi ketiga hal ini harus dapat kalian pahami betul ya. Mengingat sintaksis ini banyak sekali pembahasannya, tetapi minimal kalian memahami bagian struktur ini, kalian sudah dapat mengerti seperti apa itu sintaksis gambarannya. Ya, fungsi sintaksis sendiri meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan ya, atau SPOK. SPOK sendiri ini kan sudah sering kita pelajari sebagai pengguna bahasa Indonesia ya, ketika SD, SMP maupun SMA. Ini meskipun tidak saya terangkan, kalian sudah paham seperti apa bentuk subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Di mana keterangan sendiri ada keterangan tempat, keterangan waktu. Mari kita lihat atau hubungkan dengan satu contoh kalimat ya yang ada di bagian sini yang akan kita analisis berdasarkan struktur sintaksis melalui fungsinya. Sudah ada kalimat mes étudiants lisent le livre de syntaxe maintenant. Nah, di sini sudah ada analisisnya ya. Jadi contoh analisis dari sintaksis itu ya seperti ini ya. Bagaimanapun penjabarannya, tetapi jika penjelasannya itu dilakukan seperti ini akan lebih baik ya. Tapi masih bisa dengan cara lain asalkan dianalisis satu per satu ya, kata per kata. Kita lihat, mes étudiants masuk ke dalam subjek ya, atau memiliki fungsi subjek. Lalu lise yang berasal dari indikatif présent lire ya, verbal lire. Memiliki fungsi predikat. Lalu le livre de syntaxe memiliki fungsi objek. Dan maintenant memiliki fungsi keterangan atau keterangan waktu ya, lebih lengkapnya. Sekarang kita lihat untuk kategori sintaksis yang meliputi nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Masih dengan contoh yang sama, mes étudiants, di mana merupakan sebuah subjek ya, ternyata berbentuk nomina ya, atau memiliki kelas kata nomina, kata benda ya. Lalu lise yang merupakan sebuah predikat ternyata memiliki kelas kata berupa verba. Le livre de syntaxe yang merupakan sebuah objek memiliki kelas kata berupa nomina sama dengan mes étudiants. Dan maintenant yang merupakan keterangan waktu memiliki kelas kata sebagai adverba ya. Adverba ini adalah adverb ya, adverbe, kata keterangan bantu. Jadi semisalnya ketika kalian menganalisis satu kalimat dalam kajian sintaksis, melalui kajian sintaksis, pada kategori sintaksis ketika ada kata maintenant seperti ini dan di sini di pengertiannya kategori sintaksis memang tidak disebutkan ya adverba, tetapi bisa kalian tambahkan sebagai kategori sintaksis ya, karena adverba ini merupakan kelas kata yang sama dengan nomina, verba, dan adjektiva ya. Jadi bisa kalian tambahkan. Asalkan memiliki hubungan yang sama ya. Jangan sampai keterangan waktu kalian tambahkan di sini karena keterangan waktu itu masuknya ke dalam fungsi sintaksis. Lalu bagaimana yang numeralia? Kebetulan contoh yang saya berikan tidak memiliki peran atau kategori numeralia. Sedangkan numeralia itu berhubungan dengan banyaknya atau berhubungan dengan bilangan ya, bukan banyaknya. Misalkan seperti dalam sebulan atau sekilo, nah itu masuk ke dalam numeralia.
Mungkin bisa jadi kita gunakan le livre ini masuk ke dalam numeralia, karena le ini kan bisa diartikan sebuah. Tetapi karena sebuah ini tidak terlalu menonjolkan sifat numeralianya, artinya sebuah ini bisa jadi hanya merupakan artikel atau kata sandang ya yang menunjukkan sebuah benda ya, bukan sebuah banyaknya, maka di sini saya masukkan sebagai kategori nomina bukan numeralia. Yang penting yang perlu kalian ketahui, numeralia itu berhubungan dengan bilangan ya. Lalu yang ketiga ada peran sintaksis yang meliputi pelaku, penderita, dan penerima. Sekilas, pelaku, penderita, dan penerima ini hampir sama seperti hubungan SPO. Tapi kita lihat satu persatu. Untuk Mézetudyon masuk ke dalam peran sebagai pelaku ya, karena yang melakukan kegiatan membaca adalah mahasiswa. Lalu Liz masuk ke dalam peran aktif. Maksudnya peran aktif itu adalah verba aktif ya, bukan verba pasif ya. Kalau verba pasif akan menjadi dibaca ya. Nah, kalau dibaca itu berarti kalimatnya akan berubah menjadi buku sintaksis dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa saya sekarang. Ya, jadi kalau kalimatnya berbunyi seperti itu, maka dibaca itu berperan sebagai pasif ya, atau peran pasif ya, tulisannya seperti itu saja. Lalu berikutnya le livre de syntaxe ini masuk ke dalam penerima karena sebagai objek ya, yang menerima kegiatan membaca ya, karena yang dibaca ini adalah le livre de syntaxe. Lalu kemudian ada metnong. Metnong ini sebagai peran waktu. Nah, ini hampir sama seperti keterangan waktu. Jadi meskipun di sini tidak ada peran aktif, pasif, maupun waktu, itu bisa kalian tambahkan. Asal masih berhubungan. Karena terkadang memang yang terbatas itu menjadi sulit untuk dianalisis. Maka boleh kalian tambahkan asal sesuai dengan peranannya ya. Lalu penderita itu seperti apa? Penderita itu seperti yang terdapat pada kalimat seperti ini ya. Misalkan saya memukul dia. Nah, dia itu sebagai penderita karena terkena pukulan oleh saya. Ya, contohnya seperti itu. Baik, selain struktur sintaksis ada juga satuan sintaksis. Ya, satuan sintaksis ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kalau kalian masih ingat pada pertemuan pertama kita, di sana saya juga tambahkan atau berikan tabel mengenai susunan objek linguistik ya, dimulai dari font, fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, itu sebenarnya sudah digambarkan sedikit di sana. Nah, di sini di bagian sintaksis lah kita akan menemukan penjelasan dari masing-masing satuan bahasa tersebut ya. Yang pertama ada kata. Kata merupakan satuan terkecil yang berfungsi menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar ya. Satuan terkecil ini maksudnya kalau dalam ilmu sintaksis, kalau dalam ilmu fonologi beda lagi. Karena yang dianggap sebagai satuan terkecil pada fonologi itu kan fonem ya, karena hanya berbentuk satu huruf. Lalu kalau pada morfologi yang dianggap sebagai satuan terkecil itu adalah morfem, karena morfem itu ada morfem yang bebas dan terikat. Yang terikat itu yang seperti berbentuk imbuhan, itu kan sudah yang paling terkecil ya. Nah, kalau dalam sintaksis ini yang menjadi satuan terkecil adalah kata, tidak berbentuk fonem, tidak berbentuk imbuhan ya, kata yang sudah memiliki makna. Jadi lebih
Sebenarnya kalau untuk mengkaji linguistik itu lebih enak sintaksis ya dibandingkan dengan ilmu linguistik lainnya. Tetapi ini untuk melakukan analisisnya itu sangat komplit ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kata merupakan satuan terkecil yang berfungsi menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Jadi kalau meskipun kata ini adalah satuan terkecil, tetapi berkat kata itu akan menjadi atau akan membentuk satuan bahasa lainnya yang lebih besar. Karena melalui kata akan ada frasa, melalui frasa akan ada klausa, dan terus seperti itu hingga menjadi sebuah bacaan yang seperti kalian temukan dalam buku cerita, dalam teks comprehension écrite, ya, itulah yang masuk ke dalam bacaan atau wacana. Kata sendiri meliputi dua kata ya, atau dua jenis, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh ini yang dimaksud adalah seperti nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Kembali lagi sama seperti apa tadi saya agak, nah seperti kategori sintaksis ya. Sedangkan kata tugas ini meliputi preposisi dan konjungsi atau preposition dan conjunction ya. Itulah dua jenis kata yang terdapat pada kata dalam satuan sintaksis ya. Tanpa perlu saya terangkan, kita semua sudah memahami ya seperti apa sih bentuk nomina, verba, adjektiva, lalu numeralia yang tadi sudah saya jelaskan, dan bentuk preposisi, konjungsi itu kan sudah paham ya. Preposisi adalah kata depan, konjungsi adalah kata penghubung. Jadi setelah kita menganalisis ya begini. Setelah kita menganalisis kalimat ini, mais étudiants lisent le livre de syntaxe maintenant dengan struktur sintaksis, yaitu fungsi, kategori, dan peranannya. Ini kan semua sudah kita ketahui ya. Tidak berhenti sampai di sini. Jadi menganalisis kalimat ini masih terus dilanjutkan sampai pembahasan yang ketiga ya. Setelah struktur ini kan ada satuan. Nah, dari satuan ini ada kata, frase, nah semuanya itu kita analisis. Ya. Karena tadi kata ini dibagi menjadi dua, kata penuh dan kata tugas. Untuk kata penuhnya kita sudah temukan ya, karena kata penuhnya sama seperti ini. Mais étudiants adalah nomina, lisent adalah verba, dan sebagainya. Lalu kata tugas, seperti preposisi dan konjungsi, apakah ada di dalam kalimat tadi? Coba kita lihat. Preposisi yaitu kata depan. Ternyata tidak ada kata depan yang saya gunakan pada contoh kalimat ini ya. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung seperti atau, dan. Apakah ada di sini konjungsi? Tidak ada ya. Yang kita temukan hanyalah de. De ini kalau dalam bahasa Prancis masuk ke dalam preposition ya. Preposition itu ada a, ada de ya. Jadi preposisinya bisa kita temukan satu ya, nyempil di sini yaitu de. Lalu yang kedua, frase. Frase terdiri lebih dari sebuah kata atau merupakan gabungan kata yang tidak berstruktur subjek predikat atau predikat objek. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah gabungan kata, artinya lebih dari satu kata ya, bisa dua atau tiga. Tidak lebih dari itu nanti akan membentuk sebuah kalimat. Gabungan kata yang tidak memiliki arti atau yang tidak berperan sebagai subjek dan predikat atau yang tidak berperan sebagai subjek, verba, atau verba dan objek. Nah, tidak boleh seperti itu untuk frase.
Ya, contohnya seperti yang ada di bawah ini, ada kamar mandi ya. Ini adalah frase yang benar ya. Kamar mandi sendiri kalau kita bedah, kamar adalah nomina dan mandi juga ini adalah sebentar. Kamar ini bukan sebagai subjek ya. Bayangkan kalau kita anggap kamar mandi ini adalah subjek predikat, tidak mungkin si kamar melakukan kegiatan mandi. Nah, kan seperti itu ya. Jadi maksudnya jangan sampai ada hubungan pelaku dan penerima ya, atau subjek predikat atau predikat objek, itu tidak boleh. Jadi kamar mandi ini berterima karena kamar bukanlah subjek meskipun mandinya adalah predikat ya. Karena tidak mungkin kamar ini diposisikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan mandi. Sedangkan pada frase adik mandi, adik adalah subjek. Adik mandi akan menjadi sebuah kalimat yang tidak lengkap. Adik melakukan kegiatan mandi. Maka ini tidak dianggap sebagai sebuah frase ya. Adapun predikat objek, misalkan begini. Predikatnya itu berupa verba, yaitu menjual. Objeknya adalah sepeda. Menjual sepeda. Nah, itu juga tidak boleh, walaupun terdiri dari lebih satu kata. Ya, itu tidak masuk sebagai frase. Intinya, frase itu adalah hubungan yang tidak berstruktur subjek predikat atau predikat objek. Istilah kerennya adalah konstruksi non-predikatif. Ya, tidak memiliki hubungan predikatif ya. Tidak ada hubungan verbalnya seperti itu. Nah, contoh yang benar lainnya adalah le livre de syntaxe yang kita jadikan objek dalam kalimat sebelumnya ya. Le livre ini adalah nomina dan syntaxe juga nomina, jadi sudah betul ya. Kemudian yang ketiga ada klausa ya. Sebenarnya untuk frase ini terdiri dari beberapa jenis frase, tetapi sebagai pengetahuan umum, sebagai pengetahuan awal, pengantar, kita cukupkan saja pada pemahaman seperti apa frase itu ya. Selebihnya bisa kalian konsultasikan dengan Mbah Google ya, seperti apa sih jenis-jenis frase itu. Yang penting kalian sudah mengetahui kalau frase itu bentuknya seperti ini. Ingat, frase itu adalah gabungan kata yang tidak atau gabungan kata yang non-predikatif ya. Kemudian berikutnya adalah klausa. Klausa merupakan runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Nah, kalau frase itu non-predikatif, kalau klausa ini predikatif, artinya harus ada hubungan verbalnya. Contohnya, adik mandi tadi ini masuk ke dalam klausa ya, karena sudah ada subjek dan predikat. Atau bisa jadi menjual sepeda, itu juga masuk ke dalam klausa. Pada intinya, kalau klausa itu melibatkan hubungan subjek predikat dan predikat objek ya, kebalikan dari frase. Meskipun keduanya sama-sama merupakan gabungan kata. Lalu yang lainnya ada le soleil couché atau sunset ya. Le soleil couché. Kalau kita lihat couché ini secara kasat mata seperti adjektif ya. Tetapi kalau kita bedah couché ini maksudnya adalah terbenam. Terbenam itu adalah peran pasif ya. Verba pasif diambil dari être couché, être sebagai auxiliarnya. Le soleil être couché, matahari terbenam. Tetapi être-nya dihilangkan, meskipun dihilangkan tetap masih mengandung être ya di sini meskipun dihilangkan untuk memperindah klausa ini. Nah, ini masuk ke dalam klausa karena ada hubungan subjek dan predikat matahari terbenam.
Klausa sama dengan frase ya, memiliki beberapa jenis klausa lainnya. Nah, itu bisa kalian cari-cari dari beberapa sumber yang ada di internet ya. Kemudian yang berikutnya, satuan sintaksis lainnya adalah kalimat. Nah, tadi klausa ini sebenarnya bisa kita anggap juga sebagai kalimat, tetapi ini adalah kalimat tidak lengkap karena tidak memiliki objek dan keterangan waktu. Nah, kalau kalimat ini biasanya adalah kalimat lengkap ya. Kita lihat pengertiannya. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap ya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti kalimat yang kita gunakan di awal tadi itu sudah masuk ke dalam kalimat. Atau yang biasa kalian lakukan ketika membuat tugas PE ya, production activity itu kan masuk ke dalam kalimat-kalimat yang kalian kumpulkan, yang kalian tuliskan hingga membentuk sebuah paragraf ya. Kemudian satuan sintaksis yang terakhir adalah wacana. Nah, paragraf itu masuk ke dalam wacana. Bacaan atau teks-teks yang terdapat di dalam CE pun itu termasuk ke dalam wacana. Karena wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, terdiri dari kalimat-kalimat yang utuh, baik dari segi konsep, gagasan, pikiran, atau ide. Ya, jadi seperti itulah satuan 5 satuan sintaksis ya, tidak boleh diacak, harus berurutan. Setelah struktur sintaksis, lalu satuan sintaksis, yang terakhir adalah mengenai analisis modus, skala, dan sebagainya yang biasa kita temukan di Khamer ya. Itu akan kita bahas berikutnya. Nah, ini yang sudah saya sentil di awal tadi ya mengenai tabel ini ya, gambar ini ya. Lihat sudah diurutkan dari bawah, yang paling kecil adalah font, fonem, morfem, lalu ada kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Ya, ini jangan sampai diacak ya, harus diurutkan. Ini merupakan hierarki satuan atau urutan normal teoretis ya, secara teori satuan-satuan dari linguistik. Nah, yang terakhir adalah makam fodis. Makam fodis ini adalah singkatan yang saya buat sendiri untuk mempermudah mengingat ya, karena makam fodis ini terdiri dari modus, aspek, kala, modal, modalitas ya, lalu fokus dan diatesis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah modus. Tanpa perlu dijelaskan seperti apa modus itu, kita sudah sering bertemu dengan modus ketika mempelajari grammar ya. Coba kita lihat, modus adalah cara kata kerja mengungkapkan keadaan atau tindakan, seperti 4 modus person. Ini modus yang terdapat di dalam bahasa Prancis ya, yang saya sertakan contohnya di sini. Dalam bahasa Prancis terdiri dari 7 modus, 4 modus personal dan 3 modus impersonal. Personal dan impersonal ini maksudnya adalah, personal adalah modus atau verba yang dikonjugasikan, sedangkan impersonal adalah verba yang tidak dikonjugasikan. Kalian bisa ingat ya, ada pronoun personal. Pronoun personal itu seperti il faut que. Nah, il-nya di sana itu tidak bermaksud menunjukkan dia laki-laki. Nah, sama halnya seperti ini, impersonal ini tidak dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya ya. 4 modus personal diantaranya indikatif, kondisional, subjunktif. Ini yang paling sulit untuk dipelajari ya dalam mata kuliah Khamer. Lalu imperatif. Dan 3 modus impersonal yaitu infinitif, partisip, dan gerundiv ya. Kita bedah deh. Infinitif itu kan berbentuk
verba originalnya yang belum dikonjugasikan seperti regarder, infinitif er, infinitif ir dan sebagainya. Partisip ini adalah yang meskipun tidak dikonjugasikan memang sudah bentuknya seperti itu, seperti membaca lire menjadi lu ya, karena memang bentuk lampaunya seperti itu. Atau partisip raison seperti sambil membaca ya, sambil membaca itu adalah en lisant. Lisongnya sudah pakem, sudah terdapat di buku konjugasinya seperti itu ya. Jadi mereka tidak mengikuti si subjeknya ya, tidak seperti modus personal yang ada di atas. Ini kan dikonjugasikan sesuai subjeknya. Dan yang terakhir ada gerundive. Gerundive ini sama seperti partisip raison ya. Kalau partisip raison itu tanpa on, sedangkan gerundive menggunakan on ya, on lisant tadi, karena menyatakan dua kegiatan yang dilakukan bersamaan. Yang tidak perlu dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya karena memang sudah berbentuk seperti itu. Itulah modus ya. Yang kedua ada aspek berkaitan dengan proses atau keadaan yang diungkapkan oleh kata kerja. Contohnya adalah aspek gramatikal, aspek leksikal, dan aspek semantik. Nah, aspek gramatikal itu dilihat dari verbanya, konjugasi verbanya. Lalu aspek leksikal dilihat dari pembentukan katanya ya, lalu aspek semantik dilihat dari makna katanya. Ini cukup untuk kalian ketahui saja ya. Lalu yang ketiga ada kala. Kala ini yang sudah sering kita lakukan sebagai pelajar bahasa Prancis ya. Kira-kira yang ini konjugasinya apa? Kalau untuk kala présent, passé composé tentunya yang dilihat adalah auxiliaire-nya ya. Nah, itu seperti ini. Kala adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu, seperti waktu sederhana, le temps simple, dan waktu lampau atau le temps composé. Ya. Yang keempat, modalitas atau modalité en français adalah keterangan dalam kalimat mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa. Jadi ini seperti ekspresi ya, terlihat dari kata itu kalau itu menunjukkan suatu keadaan. Seperti heureusement, je pense qu'il faut que, je crois que, il doit, il est interdit. Nah, itu masuk ke dalam modalitas ya. Yang kelima adalah fokus. Fokus ini merupakan unsur yang menonjolkan bagian kalimat, seperti penggunaan pronom tonik ya. Ini yang saya temukan ini pada penggunaan pronom tonik. Bisa jadi ketika kalian mencari lagi di sumber lainnya, kalian menemukan satu contoh fokus lainnya untuk bahasa Prancis ya. Yang saya temukan sementara baru ini pronom tonik yaitu lui ya. Di sini sudah ada lui. C'est lui qui a fait le gâteau. Dia loh yang bikin kue. Ya, jadi yang ditonjolkan adalah pronom toniknya. Ini masuk ke dalam fokus. Lalu yang terakhir, nah ini karena saya lupa mengganti angkanya. Yang keenam ya maksudnya. Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku dan peserta. Contohnya pada kalimat le chat mange le souris, kucing makan tikus. Kan terlihat gambaran hubungannya ya. Pelakunya adalah kucing dan pesertanya adalah souris ya, tikus. Mungkin yang kita kenal sebenarnya adalah keempat satuan tadi ya, ada modus, aspek, kala, dan modalitas. Itu kita tanpa kita sadari sebenarnya sudah kita pelajari di grammar, tetapi kita tidak kenal betul judulnya itu apa, istilahnya apa. Sedangkan untuk fokus dan diatesis ini adalah dua hal baru yang baru kita temukan, mungkin kalian juga sama seperti saya pada pembelajaran mengenai sintaksis.
Jadi ketika mengkaji satu kalimat melalui kajian sintaksis itu memang detail sekali, tidak hanya struktur satuan, tetapi juga ada makam fodis ini ya. Nah itu tidak semuanya mungkin bisa kalian temukan di dalam satu kalimat atau beberapa kalimat ya. Maka yang bisa kalian lakukan hanyalah menuliskan saja yang kalian temukan berdasarkan analisis sintaksis ini. Itulah yang menjadi gambaran ketika kalian menganalisis satu kalimat berdasarkan kajian sintaksis ya. Dilihat dari strukturnya, satuannya itu ada apa saja tadi, lalu kemungkinan ditemukannya makam fodis ini ada atau tidak ya. Ya, baik, seperti itulah penjelasan mengenai kajian sintaksis yang saya yakin ini tidak lebih rumit dibandingkan dengan fonologi atau juga mungkin morfologi ya. Peut-être c'est la dernière que nous rencontrons. Je ne sais pas ya, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita melalui perkuliahan linguistik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada semester berikutnya melalui program yang sama ya, MBKM. Bagi yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan, kesulitan dan sebagainya, boleh kalian cantumkan komentar kalian di kolom komentar ya. Nanti akan saya lihat satu persatu dan akan saya buatkan video pembahasannya. Lalu akan saya share ya, bagikan di WhatsApp group ya, supaya kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Tentunya pertanyaannya harus dibuat sebelum sebelum menjelang besok, karena besok kita ujian itu jam 9:30. Ujiannya akan saya gunakan melalui Quizizz ya. Baik. Sebagai pertemuan terakhir, boleh saya minta subscribe, like, dan sebagainya ya untuk kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah melakukan pertemuan melalui perkuliahan linguistik karena berkat bantuan dari program MBKM. Ya, jangan lupa dan bonne chance, bon courage pour vous untuk besok melaksanakan ujian pertengahan semester. Au revoir.